Dan di awal tahun 2025, Pak Presiden juga mencanangkan, yaitu tentang pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Ini luar biasa dan itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dahsyat enggak? Gimana menurut Anda? Kita masyarakat seluruhnya mulai dari balai lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang gitu ya. Tapi kan kita harapkan ini makin lama mungkin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan, nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baiklah pesannya dari beliau. Nah ini akan dilakukan dua grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah. Pak Presiden Prabowo Subianto ini dalam program-programnya, menurut penelitian saya, menurut perhatian saya, menurut pengamatan saya, ini lebih banyak, lebih cenderung untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Nah, bagaimana tidak? Pertama kali kita mendengar di zaman kampanye itu tentang makan siang gratis. Dan akhirnya dirubah dan dilaksanakan pada 6 Januari, yaitu makan bergizi gratis. Ini kan untuk rakyat, agar kelak di tahun 2045 Indonesia Emas itu dapat terwujud mulai dari generasi muda yang sekarang ini. Dan di awal tahun 2025, Pak Presiden juga mencanangkan, yaitu tentang pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Ini luar biasa dan itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dahsyat enggak? Gimana menurut Anda? Kita masyarakat seluruhnya mulai dari balai lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang gitu ya. Tapi kan kita harapkan ini makin lama mungkin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan, nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baiklah pesannya dari beliau. Nah ini akan dilakukan dua grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun, dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah khusus yang usia sekolah, itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun, tapi pada saat masuk sekolah. Ya, pada saat masuk sekolah, lakukannya di sana. Kenapa? Supaya nggak penuh puskesmasnya, kan ini kan 280 juta orang. Nah tadi diambil juga screeningnya tuh untuk yang bayi baru lahir ada 6, yang balita ada 8, kemudian anak-anak tuh 11, SD, SMP 13, SMA 12 jenis, dewasa 19, lansia 19 ya. Mungkin yang baru-baru misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screening tuh. Sekarang screening jiwa tuh mulai anak sekolah SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi, gangguan jiwa. Jadi itu kita screening juga. Kemudian yang untuk yang sudah di atas 40 ada screening cancer, terutama yang 4 besar ya. Kanker payudara sama cervix itu untuk wanita kan ini pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki itu paru dan kolorektal ya, kolon. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau untuk saya yakin pasti mau. Ingat ya, bahwa pada saat ini sebenarnya masyarakat kita itu masih banyak loh yang belum tersentuh dengan pemeriksaan kesehatan. Dia punya kartu Indonesia Sehat saja, itu cara menggunakannya ternyata nggak ngerti, tidak pernah ngerti untuk apa.
fungsinya. Padahal diberi, mungkin petugas ketika memberi ya asal memberi saja tanpa memberi penjelasan. Ya, faktanya orang sudah masuk di rumah sakit, punya kartu Indonesia Sehat, tidak digunakan dengan baik. Malahan ada yang memiliki BPJS bayar itu, yang iuran setiap bulan, itu pun juga tidak digunakan karena tidak tahu. Nah, oleh karena itu program Pak Presiden tentang pemeriksaan kesehatan gratis mestinya perlu dengan suasana yang gegap gembita tentang edukasi ini. Dan sampai sekarang belum banyak terdengar edukasi. Nah, paling tidak pada saat ini sahabat usia Mas ikut memberikan edukasi bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya sudah dimulai per 1 Februari. Luar biasa kan? Tapi saya melihat di puskesmas-puskesmas belum banyak yang memanfaatkan. Masih ya orang-orang yang sakit. Padahal ini sebetulnya kado bagi setiap orang yang lahir pada hari tertentu, tanggal tertentu. Misalnya ya, yaitu lahir pada 22 Februari tahun berapapun gitu yang sudah lalu, itu dapat diperiksa dengan gratis. Pemeriksaannya juga menurut kategori, apakah dia balita, apakah dia remaja, apakah dia dewasa, apakah dia lansia. Itu punya kategori-kategori tersendiri. Nah, Pak Presiden ini menganggarkan sampai 4,7 triliun satu tahun pertama ini, yaitu tahun 2025. Besar juga kan? Gitu. Jadi itu penerima manfaatnya ditargetkan 60 juta orang. 60 juta orang penerima manfaat kesehatan gratis. Ibaratnya itu kado bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa kita untuk dapat maju. Ya. Karena kesehatan adalah modal utama. Kesehatan adalah hal yang paling menentukan keberhasilan seseorang untuk bisa maju, bisa berkembang. Karena tanpa kesehatan, sekalipun otaknya bagus, ya biasanya akan terpengaruh. Ya, kesehatan adalah hal yang paling utama. Nah, mengapa Pak Presiden sampai memikirkan tentang pemeriksaan gratis bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia? Karena ada satu tujuan, yaitu ingin mendeteksi penyakit-penyakit yang ada pada diri setiap orang, ya, mengurangi risiko-risiko dari penyakit. Nah, bahkan beliau juga melihat banyak sekali penyakit yang tidak menular tapi menyebabkan kematian yang terbesar bagi rakyat Indonesia. Luar biasa kan, berarti Pak Presiden melihatnya sampai ke detail seperti itu. Memang bangsa yang rakyatnya sehat adalah bangsa yang kuat. Itu yang paling penting. Nah, dari situ kalau tadi pada tahun pertama targetnya 60 juta masyarakat atau orang yang menerima manfaat. Nanti pada akhirnya, pada tahun kelima kepemerintahannya Pak Presiden, itu sampai mencapai 200 juta orang. Ya. Jadi semua penduduk, semua rakyat akan diperiksa secara gratis selama panjang 5 tahun itu. Nah, ini kan sebetulnya masih banyak loh rakyat kita yang tidak tersentuh dengan pemeriksaan yang paling sederhana saja, yaitu masalah tekanan darah. Ya, nggak pernah dia melakukan. Mungkin lebih dari 100 juta yang tidak pernah terperiksa tentang tekanan darahnya. Hanya orang-orang tertentu, kelompok masyarakat menengah yang bisa melakukan itu. Karena masyarakat masih banyak yang takut untuk datang ke tempat-tempat fasilitas pengobatan. Nah, ini
semua memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat, ingin mensejahterakan rakyat satu demi satu. Nah, jadi penyakit yang tidak menular yang menyebabkan kematian tadi, satu di antaranya yaitu penyakit jantung. Yang kedua itu penyakit stroke. Ya, yang ketiga masalah diabetes. Itu yang sering terjadi penyebab kematian terbesar yang bukan karena penyakit menular. Coba bayangin. Nah, menurut data dari registrasi sosial ekonomi tahun 2023, ternyata penyakit tidak menular ini menyebabkan kematian di Indonesia itu mencapai lebih dari 600 jiwa. Wah, luar biasa sekali kan. Jadi penyakit radiovaskuler, penyakit yang berhubungan dengan jantung ini luar biasa. Kadang-kadang kan kita mendengar kan, orang sehat pagi hari, sore hari, tiba-tiba setelah sholat Isya dia sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Ini karena perlu pendeteksian. Nah, tadi kan saya berkata ada 4 kelompok orang-orang yang akan diperiksa. Satu diantaranya balita. Nah, balita ini secara fokus deteksinya tentang penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaan ini terutama berkait dengan hipotiroid kongenital. Nah, ini penyakit bawaan. Lalu untuk remaja, fokus pemeriksaannya itu ada di kelebihan berat badan itu. Kelebihan berat badan itu obesitas. Anak-anak muda juga sudah banyak yang kena diabetes pada saat ini. Jadi obesitas, diabetes, lalu ada kesehatan gigi. Nah, ini juga perlu diperhatikan kesehatan gigi. Ya, saya pernah tanya kepada dokter gigi yang baru lulus, apa hubungannya dokter gigi? Apa perbedaannya dokter gigi dengan ahli gigi? Oh Pak, jangan ke ahli gigi lah kalau periksa ke dokter gigi saja. Ya, dia menjelaskan banyak hal, tapi pemeriksaan gigi bagi anak-anak itu penting. Karena pada usia-usia tertentu SD, gara-gara sering makan gula-gula, ya, permen itu, akhirnya giginya keropos. Ya, nanti masih kecil sudah dioperasi giginya, kan nggak bagus ini. Nah, untuk orang dewasa ini juga banyaklah seperti pemeriksaan tentang kanker, tentang paru, tentang bisa osteoporosis. Ya. Jadi ada banyak hal, khusus lansia juga ada. Dan yang lebih penting lagi, nanti juga ada pemeriksaan tentang kesehatan mental. Nah, ini yang paling penting lagi. Kesehatan mental ini kan tidak pernah diperhatikan oleh masyarakat. Orang yang sakit mental, yang tidak terpelihara oleh saudara-saudaranya, yang suka jalan di jalan-jalan itu dikatakan gila. Sebetulnya bukan gila, itu karena sakit mental, ya, sakit jiwa, macam-macam. Ada yang namanya schizofren, ya, dan masih ada yang lain lah. Ya, jadi ini. Nah, untuk anak sekolah nanti pemeriksaannya juga rencananya datang ke sekolah-sekolah. Tetapi bagi yang lain itu dilayani di seluruh puskesmas di Indonesia yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 10.000, dan bersama dengan klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan pemerintah melalui BPJS itu ada 15.000. Nah, ini semua akan difasilitasi dengan baik. Mudah-mudahan secara berangsur-angsur tentang pemeriksaan kesehatan ini dapat terwujud dengan baik. Karena pendanaannya
ketersediaan dana APBN-nya juga sangat tinggi, yaitu mencapai 4,7 triliun. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi, Pak Presiden menghendaki rakyatnya sehat. Dengan rakyatnya sehat, maka terjadilah ketahanan kesehatan bagi seluruh bangsa ini. Dan Pak Presiden juga menginginkan bahwa ini merupakan hal yang baik, masyarakat tidak perlu bersusah-susah untuk pemeriksaan kesehatannya dengan mengeluarkan biaya. Jadi setiap punya tanggal-tanggal ulang tahun, masyarakat jangan lupa ya untuk datang ke kemana, ke fasilitas kesehatan yang terdekat lah, gitu, di puskesmas atau di klinik. Sebetulnya pada saat ini semua kan sudah menggunakan satu pintu, yaitu KTP, ya, nomor induk kependudukan itu, ya. Orang yang punya KIS dulunya, kalau datang ke fasilitas kesehatan cukup bawa itu, ya. Karena beberapa bulan yang lalu saya pernah diminta oleh penjelasan dari kantor BPJS, Bapak sekarang bisa memeriksakan tanpa menggunakan kartu KIS, tapi cukup membawa kartu penduduk itu saja. Jadi KTP yang penting. Nah, itulah masyarakat mulai sekarang kira-kira sadarlah tentang kesehatan. Bahwa kesehatan yang mematikan itu justru bukan penyakit yang menular, tetapi penyakit-penyakit yang salah dilakukan oleh masyarakatnya, yaitu masalah makan yang berlebihan, ya, sehingga bisa diabetes, lalu diabetes ini nanti bisa mengundang temannya, yaitu masalah jantung undang temannya lagi stroke. Nah, itu penyakit 3 hal yang saling berdekatan, saling mengundang gitu. Oke ya, sampai di sini aja. Kiranya masyarakat Indonesia semakin sejahtera, tahu tentang kesehatan, kepentingan dirinya, karena kesehatan itu modal utama untuk hidup manusia. Oke, sampai di sini. Bye-bye.